1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Mohon ketuanya untuk memimpin berdoa. Buka dulu, siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak-anak, selamat pagi, bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, sebelum kita mulai, baiknya kalau saya presensi dulu. Akresna hadir, Aisyah hadir, Alfiano, Amelia hadir, Andika, Bu. Aurelia Putri, David Sanjaya, Bu. Deswita Eka Putri, Diah Ayu Novalita, Ernawati, Fauzia Dabiria Arum, Gani Saka Mahardika, Habibah Hasyas Yatna, betul? Habibah Hasyas Yatna. Oh iya, betul. Juwangi Anugrah Gusti, Luciana Anista Dewi, Melati Nurmajida Lutfisari, Muhammad Aziz Nur Sajwa, Muzamil Azulu, mana Muzamil? Nadia Salma Zafira hadir, Naufal Zaki Pato, Naufal Fernanda Putra Damara, Novita Lianda Putri, Nurul Fatimah, Putri Lestari, Raisya Raya Rahmadani, Riza Asifa Alhani, Siska Ramadhani, Sofia Ramadhani Salsabila, Susilo Putra Pratama, Syafira Alta Funisah Putri, Syifa Nafis Najla, Pelope Rifansa Aldina Hasim. Sakit. Oh, sakit. Nanti ada surat izinnya. Indi Febrianti, Yoga Abdullah Sakur, Hadir. Yulia Galuh Pratiwi, Zahra Maharani. Oke. Jadi yang tidak masuk satu ya, berarti ada 35 yang masuk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita hari ini itu merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita. Hari apa? Hari Kesaktian Pancasila. Oke, hari Kesaktian Pancasila. Akhirnya pada pagi tadi kita melaksanakan apa? Pancasila. Oke ya. Jadi bagaimana Pancasila kita diuji ya, diuji kekuatannya. Pada tahun berapa Pancasila diuji? Pada tahun berapa? 1965. Oke, betul, 1965 ya kan. Flashback ke tahun 1965 pada saat nenek kalian baru lahir ya, 1965. Oke ya, itu sedikit apa yang terjadi pada hari ini. Kita masa upacara, kita mengenang kembali pahlawan apa? Pahlawan revolusi. Oke ya. Nah, ada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini ya, pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Oke. Tapi sebelum kita masuk pada teks prosedur kompleks ini, bagaimana kalau kita membuat yel-yel keras biar ramai? Oke? Ada yang mau usul yel-yelnya apa atau kira-kira bagaimana gitu? Ada yang mau usul? Atau sudah punya yel-yel? Sudah sampai semester ini belum punya yel-yel. Oke, kalau misalnya buat yel-yel yang mudah saja. Misalnya kalau Kartini
yang tahu apa artinya prosedur secara umum? Ada yang tahu? Langkah-langkah. Oke. Karena itu untuk masuk ini, tapi sebelumnya buka WA grupmu. Buka WA grupmu, buka HP-nya dibuka, buka WA grup. Nah, di situ Bu Hartini sudah mengirimkan ya Google Form, formulir. Silakan dikerjakan sesuai apa yang kamu tahu. Soalnya mudah, kerjakan selesai. Oke? Ada yang kesulitan membuka? Tidak ada? Silakan. Itu sesuai dengan apa yang kamu tahu aja. Sudah selesai 10 soal langsung kirim. Nilainya nanti keluar di atas. Sudah? Sudah. Ada yang dapat nilai 100? Ada 100? 90? 90 ada berapa orang? 1. Baru 1, tapi yang lainnya belum selesai. Oke, sudah semuanya? 10, hitungan lagi. 10, 9,
ini seorang apa? Seorang koki. Sedang apa? Masak apa? Nasi goreng. Siapa tadi yang bilang nasi goreng? Nadia. Siska jam apa sih? Siska ngajak Riza. Ini dan yang satu. Terus tak hanya Halo, nama saya. Panjangnya ya. Siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siska Ramadhani. Saya siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba ceritakan kepada teman-teman cara memasak nasi goreng. Cara memasak nasi goreng. Yang pertama menyiapkan bahan-bahannya, bahan dan alat. Terus yang kedua Apa saja yang mau ketahui Siska? bahan-bahannya itu ada nasi, terus telur, bumbunya. Bumbunya itu ada kalau mau instan pakai bumbu instan yang buat nasi goreng. Terus minyak jangan lupa, terus alat-alatnya buat menggoreng. Terus cara memasaknya? Untuk yang pertama, siapkan kompor lalu wajan. Harus gitu. Terus dikasih minyak di dalam wajannya. Terus kalau udah tunggu sampai panas. Dinyalakan dulu minyaknya. Masukkan bumbu, tumis. Terus kalau udah masukkan nasi. Terus tambahin endang. Kasih topping yang lain juga bisa. Terus kalau sudah terus kalau udah diangkat, diambil terus dicepatkan disajikan. Nasi goreng siap Makan. Jadi, apa manfaat kita itu belajar bahasa Indonesia, khususnya teks prosedur kompleks itu? Kadang-kadang itu kita piawe. Mungkin Siska piawe membuat nasi goreng, tapi belum tentu Siska itu mampu untuk menceritakan kepada orang lain. Ya belum tentu. Karena pokoknya dalam pikiran saya atau dalam tindakan saya pokoknya nasi goreng disiapkan bumbunya, tumis dan sebagainya selesai disajikan. Tapi misalnya ditanya, ya belum tentu nanti bisa menceritakan dengan lancar. Tapi alhamdulillah tadi sudah menceritakan dengan lancar, bagus. Jadi sudah mempunyai kemampuan untuk public speaking kepada teman-temannya. Tapi mungkin saja kalau teman yang lain itu apa ya? Siapkan bumbunya itu dipikir, karena di depan itu berbicara di depan itu tidak semudah berbicara di belakang, gitu ya, tidak semudah berbicara di belakang. Kalau bercerita dengan teman-temannya mudah, tetapi kalau berbicara di depan orang lain itu belum tentu bisa. Jadi seperti itu. Jadi manfaat kita dalam kehidupan nyata itu belajar teks prosedur kompleks khususnya secara umum bahasa Indonesia adalah agar kita itu bisa menjadi atau tampil atau membawakan diri berpresentasi kepada orang lain, gitu ya. Suatu saat kita tidak tahu ada di kelas ini yang besok menjadi lurah, amin. Amin. Jadi bupati, amin. Ya, siapa tahu jadi seperti itu. Menjadi seorang lurah. Siapa tahu nanti lurah ngunut namanya Pak David Sanjaya. Nggak tahu. Nah, tapi tidak hanya Pak Piawe memegang alat, tapi harus Piawe apa? Berbicara, menyampaikan informasi kepada siapa? Kepada warganya. Gitu ya, itu apa namanya manfaat belajar bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang lanjut. Siapa yang mau membaca ini? Lihat cari
Silahkan. Suaranya keras, dari katanya Andika pengen membaca. Jadi Andika. Tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis struktur teks prosedur kompleks. 2. Menyusun teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sedang mengajar di kelas. Izin menyampaikan informasi untuk piket masjid 1000 jemaah hari ini adalah kelas 10 TKRO 4. Saya ulangi lagi, untuk piket masjid 1000 jemaah hari ini adalah kelas 10 TKRO 4. Pengumuman yang kedua, telah ditemukan kontak motor Honda di kamar mandi selatan kelas TKJ bagi yang merasa kehilangan menemui Pak Kiyarto. Sekali lagi, telah ditemukan kontak motor Honda di kamar mandi selatan kelas TKJ bagi yang merasa kehilangan, silakan menemui Pak Kiyarto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis struktur teks prosedur kompleks. 2. Menyusun teks prosedur kompleks, proses pembuatan kabelan secara kelompok. 3. Mempresentasikan proses pembuatan kabelan di depan kelas. Oke, ya. Jadi tujuan pembelajarannya kita ulangi. 1. Menganalisis struktur teks prosedur kompleks. Jadi setiap wacana pasti ada strukturnya dan kita tidak asal dalam membuat sebuah teks, terutamanya teks prosedur kompleks karena ada strukturnya. Yang kedua, menyusun teks prosedur kompleks proses pembuatan kabelan ya. Kita ketahui pada pertemuan kemarin kalian bersama Pak Wawan sudah mempelajari cara membuat kabelan. Dalam pelajaran apa? TJKN. Ya, TJKN. Ya, dalam pelajaran TJKN. Nah, dalam pelajaran kita bahasa Indonesia, dari apa yang sudah dipraktekkan di pelajarannya Pak Wawan, kita akan mencoba mendeskripsikan dalam bentuk wacana. Kalau kemarin kalian merakitnya, kalau kita itu mendeskripsikan dalam bentuk wacana. Dan yang ketiga, mempresentasikan proses pembuatan kabelan di depan kelas. Tapi presentasinya tidak membuat kabelan. Presentasinya tadi bagaimana deskripsi teks prosedur kompleks di depan teman-temannya, gitu ya, paham ya? Oke. Jadi kita ada kaitannya dengan pelajarannya Pak Wawan, produktif. Nah, sekarang kita masuk materi teks prosedur kompleks. Apa toh itu teks prosedur kompleks? Minta tolong ada yang membacakan? Ya, Mas. Teks prosedur kompleks. 1. Teks yang memuat langkah-langkah tentang sesuatu hal. 2. Fokus mengulas tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu secara rinci. 3. Ditulis dalam bentuk step-step atau langkah-langkah secara runtut. Iya, jadi teks prosedur kompleks itu teks yang memuat langkah-langkah tentang sesuatu hal. Seperti tadi Siska Maju, ya, dia menceritakan tentang langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke. Kemudian yang kedua, fokus mengulas tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu secara rinci. Mulai dari persiapan. Persiapannya apa yang akan disiapkan toh? Nah, bahan-bahannya, peralatannya, mulai dari peralatan untuk menggoreng, mulai peralatan untuk mengulek, sampai kemudian sampai ke penyajian atau istilahnya apa? Plating. Ya, istilahnya plating. Dan yang ketiga, ditulis dalam bentuk step-step atau langkah-langkah secara runut. Lanjut. Ciri-ciri teks prosedur kompleks.
3. Bersifat informatif. 4. Dijelaskan secara rinci. 5. Bersifat objektif. 6. Bersifat universal. 7. Aktual dan akurat. 8. Logis. Oke. Cirinya yang pertama ditulis dalam bentuk atau dalam bentuk langkah-langkah. Langkah pertama atau step pertama apa? Step kedua apa? Step ketiga apa? Termasuk nanti pada saat membuat kabel LAN, step pertama sampai step terakhir ditulis secara yang kedua jadinya berkelanjutan, tidak terpotong-potong. Ya, membuat kabel LAN terpotong belum selesai, terus sudah diakhiri, kabelnya tidak jadi. Ya, lanjut bersifat informatif. Apa artinya bersifat informatif? Memberikan informasi, ya, bukan informasi kepada orang lain tentang proses sesuatu hal. Lanjut, dijelaskan secara rinci. Ya, dijelaskan secara rinci, tidak sendiri-sendiri, tidak tidak acak begitu ya. Kalau acak nanti tidak jadi kabel yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Oke, katanya kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Awan, kira-kira kabelan itu tujuannya untuk apa? Tidak cari ini, tidak cari. Ya apa ini? Untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lain. Untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Ya, dijelaskan secara rinci. Jadi kabelan itu tujuannya dibuat itu untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Seperti itu. Ya, kemudian bersifat objektif. Apa artinya objektif? Apa artinya objektif? Objektif itu secara khusus itu artinya tidak memihak. Ya, jadi saya menjelaskan seperti ini, ya. Nanti Pak Awan menjelaskannya berbeda lagi, itu namanya subjektif. Jadi antara saya menjelaskan press prosedur kompleks nanti kamu jelaskan, kemudian Pak Awan secara pembuatannya itu sama. Jadi antara satu dan yang lainnya itu sama dan tidak memihak, itu objektif. Karena ini merupakan teks ilmiah. Lanjut, bersifat universal. Apa artinya universal? Apa artinya universal? Menyeluruh, ya, menyeluruh. Jadi kalau membuat kabelan itu di sini dengan cara seperti ini, maka di tempat yang lain pun, di sekolah yang lain membuat kabelan juga seperti itu, tidak beda-beda. Dan yang berikutnya adalah apa? Aktual dan akurat. Aktual itu jelas, ya, aktual jelas, dapat dipercaya, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir adalah logis. Apa artinya logis? Dapat diterima oleh akal. Jadi bisa diterima, bisa dipraktekkan, itu bersifat logis, gitu ya. Oke. Sekarang sebelum kita lanjutkan, mari kita explain dulu. Kalau berarti ini bilang pagi, berarti tepuknya 1. Kalau berarti ini bilang tepuk siang, tepuknya 2. Kalau tepuk sore, tepuknya 3. Kalau tepuk malam, tepuknya 3 tepuk. Ya, tidak tepuk. Malam tepuk ya nggak tidur. Kita praktekkan ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, lanjut. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nanti kalian konsentrasi. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, sore, malam. Oke, ya. Oke, kita juga tepuk tangan dulu. Sekarang apa tujuannya? Tadi kita udah jelaskan ya. Kalau tadi tujuan membuat kabelan, sekarang tujuan membuat prosedur kompleks. Aku menjelaskan langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu secara rinci dan jelas. Oke, jelas itu pasti tidak terbantahkan. Yang kedua, agar pembaca dapat melakukan tugas tersebut dengan efisien dan mencapai hasil yang diinginkan.
ya. Jadi tujuannya kita selain kalian itu praktek di pelajarannya Pak Owan, di sini mendeskripsikan sesuatu secara jelas, rinci, logis, benar dan efisien, gitu ya. Jadi prakteknya itu kan kerjanya secara langsung. Lah, kalau mau didokumentasikan dalam wujud apa? Dalam wujud teks prosedur kompleks itu ya. Jadi seperti itu. Sekaligus memberikan wawasan dan kemudian bagi pembaca yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Hasilnya apa? Jadi misalnya kalau anak-anak TKR, teman-teman TKR kan tidak tahu cara menyusun labelan. Dengan adanya teks prosedur kompleks kalian yang kamu dokumentasikan nanti, maka ternyata label yang menghubungkan antara komputer satu dan komputer yang lainnya itu cara membuatnya seperti ini toh, punya gambaran, ya punya bayangan, tidak hanya terus pokoknya ini jadi tidak, ya punya bayangan yang sesungguhnya kira-kira sebagaimana sulit itu membuat sesuatu, ya. Jadi mengapa kita itu yang paling penting adalah prosesnya, yang paling penting adalah proses karena proses itu akan menentukan apa hasilnya. Tidak usah nanti hasilnya apa, tidak usah yang penting proses itu dijalani, ya nanti hasilnya diserahkan kepada yang kuasa. Oke, lanjut. Ya nanti kalian akan membuat teks prosedur dengan ini ya. Yang pertama Pak minta tolong dibacakan ciri kebahasaan yang pertama. David mana ketua? Ya. Satu, penggunaan bahasa baku. Ya, menggunakan bahasa baku. Ya, bahasanya tidak bahasa pergaulan tinggi, lisan tidak. Ya, tidak bahasa antara teman dengan teman, tidak bahasa darat, tapi bahasa baku karena ini adalah teks ilmiah. Yang kedua, David lanjutkan. Kalimat perintah atau imperatif. Ya, menggunakan kalimat perintah. Contohnya apa kalau dalam teks prosedur kompleks itu menggunakan kalimat perintah? Artinya bisa membuat, contoh misalnya membuat kopi, kalimat perintahnya apa? Ya, Susilo? Yang masukkan kopi ke dalam gelas. Berapa takarannya? 2 sendok. Biasanya minum kopi berapa sendok? Gak suka kopi. Ada yang pecinta kopi? Ada yang suka kopi? Kopinya kopi pahit atau kopi tapi kopi biasa kasih gula. Biasanya kopinya berapa sendok? 2 sendok teh. 2 sendok teh. Terus dikasih gula. Kalian tahu tidak? Kalau minum kopi itu yang paling sehat adalah tidak diberi gula. Jadi rasanya pahit. Jadi yang pahit belum tentu itu tidak menyehatkan. Pahit itu menyehatkan. Apa manfaatnya minum kopi? Ya tidak tahu. Itu kan manfaat instan. Manfaatnya yang jangka panjang menyehatkan jantung, mengurangi risiko kematian. Jadi luar biasa yang mau minum kopi, ya luar biasa. Kalau saya sendiri tidak suka minum kopi. Ya, karena apa? Karena lambungnya tidak kuat. Ya, lanjut berikutnya. Ciri kebahasaan yang berikutnya menggunakan kata kerja aku nanti kamu gunakan. Terus menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ada konjungsi, bisa disebutkan konjungsi? Lalu terus ya kemudian lanjut selanjutnya apa lagi harus juga dan atau masukkan gula atau gula batu ke dalam gelas kan gula atau kemudian menggunakan kata bilangan atau numeralia kata bilangan atau numeralia contohnya satu ya masukkan 1 sendok teh makan kopi
tujuannya untuk apa? Jadi nanti dalam kelompok nanti kalian akan berjabat. Dan video yang kemarin sudah diberikan oleh Pak Wawan, kamu pelajari lagi, kamu tuliskan di dalam kertas yang sudah diberikan, nanti saya berikan di hari ini. Nanti tulis judulnya di atasnya. Setelah judul nanti tujuan, setelah tujuan nanti bahan dan alatnya apa saja, terakhir langkah-langkah. Ditulis yang baik, ya. Itu adalah struktur teks prosedur kompleks. Lanjut. Ini kan video yang dikirimkan oleh Pak Wawan kemarin, sudah saya kirimkan di grup. Nah ini adalah tugas kalian. Ya buatlah kelompok dengan anggota 4 orang. Ya. Kemudian susunlah teks prosedur kompleks berdasarkan struktur teks tadi. Ada berapa tadi strukturnya? Ada 1, 2, 3, 4. Jangan lupa paling atas menulis apa? Judul. Jadi itu dulu, silahkan kalian berkelompok dengan 4 orang. Kelompoknya itu posisinya bisa diputar, silahkan ya. Pokoknya dengan ke belakang boleh, dengan ke sini boleh, silahkan berkelompok, silahkan duduk berkelompok. 4 orang saya berikan kertas. Silahkan ada yang mau bertanya tentang tugas yang diberikan. Bertanya semuanya.
Iya, benar, benar. Selasa, Dewi baik, kan Rabu yuk ah. Kalau sing enak kan kamu. Ya wis kan. Di sini mana banget kan gitu. Ayo, sebaiknya ada. Jadi apa? Kalau kan bahan, kalau begitu. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson.
Jurut gesek lagi kok. Tambah apa? Diurutkan dulu. Urutkan. Terus dipotong dirapikan dia dirapi potong juga potong rapikan rapikan
Iya. Ya apa toh? Mau iki pelajar bahasa Indonesia tahu. Aduh, ya tahu ya aku kok tahu.
Pembuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Panggilan kami ditujukan kepada Ananda Wildan Safi'i Kurniawan. Sekali lagi kepada Ananda Wildan Safi'i Kurniawan untuk ke ruang pos satpam, ada familinya yang menunggu. Sekali kepada Ananda Wildan Safi'i Kurniawan, segera ke pos satpam, ditunggu keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah selesai? Menit akhir sudah selesai. Yang dijelaskan adalah hal-hal lengkap yang kemarin dipelajari dalam materinya Pak Wawan. Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, kelompoknya Susilo. Susilo berapa orang? Ya, ini ada kelompoknya yang sudah selesai, kelompoknya Noval. Perhatikan semuanya dulu. Jadi ada kelompok yang akan berpresentasi duluan tentang prosedur kelompok membuat tabungan. Tugas kalian adalah memperhatikan penampilan dari kelompoknya Noval, Susilo, dan Yoga. Tugasnya mengenai apa saja? Satu, kesesuaian antara prosedur pembuat tabungan dengan yang dibacakan. Terus yang kedua, pilihan kata dan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, penampilannya. Oke ya, itu yang kedua. Saya harapkan pada saat nanti Noval maju, kalian memperhatikan semuanya. Setelah Noval nanti membacakan tesnya, nanti kalian harus siap untuk memberikan komentarnya. Oke? Oke. Silakan. Ya, bawakan semuanya. Baik, terima kasih teman-teman, mohon perhatian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang praktek pembuatan kabelan. Untuk tujuan yang pertama, dengan adanya pembelajaran praktek pembuatan kabelan, kami sebagai siswa jurusan TJKT dapat mengetahui cara-cara pembuatan kabelan secara baik dan benar. Kabelan berfungsi sebagai penghubung antara perangkat komputer dan jaringan yang dapat menjangkau hingga 100 meter. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, alat yang digunakan adalah yang pertama ada LAN tester, yang kedua ada tang rimping. Kemudian untuk bahannya, yang pertama ada kabel UTP atau STP, kemudian konektor RJ45. Baik, untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Selanjutnya kupas kabel UTP menggunakan tang rimping. Selanjutnya luruskan inti kabel UTP dan ukur sesuai dengan konektor RJ45. 4. Urutkan kabel UTP dengan mengikuti standar internasional. 5. Rapikan kabel menggunakan tang rimping dengan memotong ujung kabel. 6.
Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dan pastikan kabel sudah masuk sempurna ke dalam konektor. Ketujuh, lalu krimping kabel yang sudah masuk konektor tersebut sampai terdengar bunyi klik. 8. Setelah selesai dikrimping, ujilah menggunakan line tester. 9. Kabel siap digunakan. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya belum selesai karena kelompoknya ini baru memaparkan hasil diskusi. Belum ada sesi apa? Tanya jawab. Sebagai moderatornya Yoga. Silakan teman-teman bila ada pertanyaan bila ada pertanyaan bisa diajukan. Jangan pertanyaan boleh tentang materi, boleh memberikan saran, boleh memberikan kritik, ada penampilannya apa ya? Baik, dari saudari Akres, silakan. Nah, krimping itu terdiri dari antara ada besi dan plastik. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan? Menjawab. Untuk besi di bagian pemotong dan juga pengkrimpingan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, dari saudara Andika silakan untuk memberi pertanyaan. Urutan kabel strike. Andika berdiri dulu, ya. Sudah, ya beliau bagus. Sudah, nama saya Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Pratama. Di sini saya mau bertanya, kabel strike urutannya apa saja? Apa urutan kabel? Ya, apa urutan kabel strike? Oke, menjawab pertanyaan dari saudara Andika. Urutan yang pertama yaitu putih oranye, yang kedua yang kedua oranye, yang ketiga putih hijau, yang keempat biru, yang kelima putih biru, yang keenam hijau, yang ketujuh putih coklat, yang ke-8 coklat. Konektor 1 dan konektor 2 sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oke, Mas Sino sudah menjawab. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, dari saudara Pato silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Joy Pato dari kelompok 3. Izin bertanya, tadi kan katanya untuk mengetes kabelan itu menggunakan landasan. Jika semisal ada kendala ada lampu yang tidak menyala saat menggunakan landasan, bagaimana solusinya? Untuk cara pertama, dicek pada konektornya apakah kabelnya sudah sempurna masuk. Kalau sudah sempurna, biasanya terdapat kabel yang terpotong di dalamnya. Terpotong sebelum dimasukkan. Dan untuk cara mengatasinya yaitu dengan memotong ulang kabelnya. Ya. Dan disusun ulang dan dipasang kembali. Dan diuji lagi. Diulangi lagi. Jadi Anda tidak berkompeten. Apakah pertanyaan sudah terjawab? Baik, terima kasih. Demikian sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini.
Apabila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam TKP 1. Oke ya, dari kelas 1 penampilan kelompoknya Novaru berteman tadi. Kalau dapat saya ambil sedikit kesimpulannya bahwa dari teman-teman yang bertanya itu bertanya tentang materi, ya, materi tentang accounting. Ya, saya paham karena memang kalau itu kan anak produktif, waktunya mestinya pada waktunya. Ya, tapi untuk penampilan berikutnya saya ingat karena itu fokus kepada penampilannya, bagaimana cara kelompok yang ada di depan itu membawakan diri mulai dari salam, kemudian moderatornya bagaimana menyampaikannya, kemudian narasumbernya menyampaikannya bagaimana, juga penampilan dan cara berbahasanya. Yang kedua seperti itu. Saya kira kalau inti materinya kalian sudah tahu sudah. Sekarang kita dari segi bahasaan dan penampilannya, oke? Oke. Tapi kelompok tadi keren, ya bagus. Jadi dari bertubi-tubi pertanyaan dari temannya, kelihatannya itu ingin menguji kemahiran dia dalam membuat gambar printing. Semuanya bisa dijawab dengan luar biasa. Oke. Sekarang kelompok berikutnya yang mau silakan tunjuk jari. Yuk, yang mau. Maju dulu. Habis jawab. Enggak apa-apa. Sing aja kotak. Apa tampilan perwakilan? Perwakilan. Semuanya semuanya. Apa yang sebagai maju? Ya, sebelumnya kita atur dari 4 orang ini. Alfiano, David, Andika, dan Samir dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang menjadi moderator? Saya menjadi moderator. Kemudian yang menjadi pembaca atau narasumbernya namanya ya David. Kemudian 2 orang, ya 2 orang nanti siap membantu menjawab pertanyaannya. Oke. Ingat, kita fokuskan pada penampilan, pada pembawaan, cara berbahasanya ya. Tapi kalau mau tanya materi tidak masalah ya. Oke, nanti kalau bisa sebagai seorang moderator, apa yang dilakukan? Ya, oke, silakan. Jadi misalnya EIA, TIA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama dan di samping saya Dari Sanjaya, orang Sanjoju. di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi cara membuat kabelan. Pada Alfiano silakan membaca. Cara membuat kabelan. Tujuan agar kabelan dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan switch, hub, atau router. Alat pembalap, kabel UTP, konektor RJ45, tan krimping, dan lantai stem. Langkah-langkah. 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Kupas bagian luar kabel UTP sekitar 2 cm menggunakan tan krimping. 3. Urutkan kabel sesuai standar warna. 1 putih oranye, 2 oranye, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau,
sudah rapi. Lalu potong ujungnya agar sama panjang 5. Masukkan kabel yang sudah disebutkan dalam konektor S45 dengan fungsi membasar ke atas. 6. Crimping konektor menggunakan tang crimping hingga kuat dan 7. Ulangi langkah yang sama pada ujung kabel lainnya. 8. Setelah kedua ujung kabel terpasang konektor, cek kabel dengan tester untuk memastikan semua jalur 9. Jika lampu adalah tester menyala sesuai urutan, benar siap digunakan. Demikian tadi teman-teman hasil presentasi dari Alfiano dari kelompok 2. Jika ada saran mohon dimaafkan. Kami persilakan yang mau bertanya. Silakan. Fungsi RJ45 adalah sebagai konektor dari kabel Bagaimana cara berpresentasi di depan menyampaikan hasil diskusi dengan benar dan baik? seperti kita ini ya. Seperti kita ini sudah menjelaskan bagaimana cara. Ada yang pertama baik. Sedikit malas dari kami mohon dimaafkan. Oh ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jika tidak ada, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik ya. Dari diskusi yang kedua ini, mari kita sedikit kita ambil sesuatu yang kita dapatkan di diskusi 2 ini. Ternyata memang berbicara di depan orang itu sangat sulit. Kalau dalam pembelajaran yang kemarin kalian mempelajari tentang konteks argumentasikan, yaitu dengan tema ketahanan pangan lokal. Bagaimana kita mempertahankan pangan lokal kita itu agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau tugas dulu itu urus poster, sekarang kan kita presentasi. Bagaimana sulitnya mempresentasikan di depan orang lain, gitu ya, di depan orang lain. Itu bagaimana sulitnya, oke? Nah, sekarang kita ke ada yang mau tambah lagi? Ya, sekarang kita ke SSI ya. Di sini ada soal. Ya, ada soal. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Silakan dikerjakan di buku tulis. Mengerjakannya masing-masing individu, bukan kelompok lagi. Silakan tetap di kelompoknya boleh atau kembali ke tempat boleh.
Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Langsung. Teks prosedur kompleks adalah Ya, nomor 2, jawabannya singkat saja. Nomor 2, mengapa teks prosedur sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Nomor 3, bahasa apa yang digunakan dalam teks prosedur kompleks? Prosedur. Langsung jawabnya, nggak usah soalnya nggak usah gitu. Bahasa yang digunakan dalam teks prosedur kompleks. Nomor 4, sebutkan struktur teks prosedur kompleks. Ada 3 tadi. Sebutkan struktur teks prosedur kompleks. Ada 3. 1, 2, 3. Selesai? Nomor 1, tunjuk cari apa yang namanya teks prosedur kompleks. Nomor 1, cari. Nomor 1, yuk. Ya, David. Teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah secara sistematis. Bagaimana, betul? Betul? Oke. Kemudian nomor 2, mengapa teks prosedur sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Ya, aduh. Teks prosedur sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena dapat membantu kita melakukan kegiatan dengan benar, teratur, dan efisien. Oke. Lanjut. Nomor 3, bahasa apa yang digunakan dalam teks prosedur kompleks? Yang putri belum menunjukkan jarinya. Iya, ya. Aisyah. Apa jawabannya? Bahasa bangsa. Oke, terakhir. Sebutkan struktur teks prosedur kompleks. Ya, yang belakang dulu, belakang. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah. Ya, 1 tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah. Oke, tepuk tangan untuk kita.
sebagus mungkin dalam bentuk Canva, kemudian nanti dikirimkan ke ke link yang nanti saya sediakan. Oke, tugasnya dikumpulkan yang tadi berkelompok. Tugasnya dikumpulkan di depan. Saatnya sholat duhur berjamaah dimulai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi kaum mukminin wajib dan telah ditentukan waktunya. Sambil menunggu teman-temannya ya, ada satu kelompok yang masih menyempurnakan tugasnya ya. Masih ada satu lagi kelompok yang mau mencoba. Mari kita refleksi untuk kegiatan hari ini ya. Sedikit kita refleksi. Jadi yang kita pelajari tadi apa? Jadi gunanya untuk apa? Memberikan informasi kepada khalayak, ya, dan informasi kepada khalayak tentang sesuatu hal itu kegunaan yang paling penting itu adalah. Jadi kita bekerja sama dengan mata pelajaran TJKN ya, TJKN dan juga IPAS ya, untuk bersama-sama membahas tentang materi kesehatan. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, malam tidur, selamat siang, selamat pagi, malam. 11 TKJ 1? Yes. 12 TKJ 1? Oke. 12 TKJ 1? Yes, yes, yes. Oke. Nah, tunggu yang belajar dia. Masih ada satu. Dua kelompok. Oke, sebelum kita
hari ini kalian nanti bisa mengambil MBG dulu ya.